Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Tarikh Tasyrih, Bapak Dr. Ahmad Samsul Ma'arif MPD, dan serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Maulidia Aisyifillah dengan nomor induk mahasiswa 250-204-110-008 dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir A. Pada kesempatan video presentasi kali ini, saya akan memaparkan analisis kritis tentang transformasi status dan hukum perempuan, studi komparatif masa pra-Islam dan pasca datangnya Islam. Melalui video ini kita akan melihat bagaimana syariat Islam melakukan revolusi hukum radikal dalam mengangkat harkat, martabat, serta hak-hak sipil perempuan dari masa jahiliyah hingga era tasyrik Islam. Mohon izin untuk mulai pemaparan. Nah, di sini ada beberapa aspek dari revolusi pra-Islam dan pasca datangnya Islam, yaitu yang pertama adalah aspek hak hidup, kemudian aspek pernikahan, dan yang terakhir adalah aspek dari ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa aspek yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah dari aspek hak hidup atau eksistensi. Nah, di sini pada masa pra-Islam atau zaman jahiliyah, di sini perempuan itu dianggap sebagai beban ekonomi atau aib keluarga. Jadi karena perempuan ini dianggap lemah atau dianggap tidak atau istilahnya di sini dianggap tidak bisa mengikuti perang atau menjadi beban ekonomi, atau seperti takut terjadinya kemiskinan dalam keluarganya karena adanya perempuan di sini. Nah, di sini juga pada pra Islam ini juga ada istilah wa'dul banat atau mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, di sini sudah terjadi di beberapa kabilah untuk mengubur bayi perempuan ini hidup-hidup begitu, karena dianggap seperti aib dan kayak tanggungan berat seperti itu. Nah, pada masa pra-Islam ini juga perempuan ini disebut bukan manusia seutuhnya begitu, karena dianggap beban itu seperti itu. Kemudian untuk pasca datangnya Islam, di sini perempuan sudah aman karena pada pasca datangnya Islam di sini sudah terdapat hukuman atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat At-Takwir ayat 8 sampai 9, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi yang artinya wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika para bayi perempuan ini yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa kamu dia dibunuh. Nah, dari ayat ini itu disebutkan bahwa adalah sebagai ancaman bagi para orang-orang yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Nah, jadi ketika pasca datangnya Islam ini sudah tidak ada lagi orang-orang atau orang tua yang mengubur para bayi perempuannya hidup-hidup karena sudah takut atas adanya ancaman tadi. Kemudian untuk aspek pernikahan di sini ketika masa pra-Islam atau pada zaman jahiliyah, bahwa pernikahan ini tidak ada batasannya. Jadi poligami ini tidak ada batasannya seperti pada pasca datangnya Islam. Nah, kemudian di pra-Islam ini terdapat seperti sistem istibdo namanya, yang dia itu seperti kayak misalnya suami ini mempunyai istri dan istrinya ini disuruh bersetubuh dengan suami lain atau laki-laki lain untuk mendapat keturunan yang pintar atau yang kuat atau yang dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini perempuan bahkan bisa diwariskan. Jadi ketika seorang suami mempunyai istri dan kemudian mereka ini punya anak tiri laki-laki, jadi perempuan ini bisa diwariskan kepada anak tiri laki-lakinya tersebut. Jadi bisa jadi istrinya anak tiri laki-laki tersebut. Jadi kayak jadi barang rongsokan seperti itu. Akan tetapi ketika pasca datangnya Islam di sini sudah tidak diperbolehkan perempuan yang diwariskan seperti itu, sudah dilarang, ada hukumnya seperti itu. Jadi di sini juga untuk poligami
pada pasca datangnya Islam sudah dibatasi. Jadi poligami maksimal 4 dengan syarat yang ketat yaitu adil. Kemudian melarang pernikahan paksa atau jadi pada pasca datangnya Islam ini para perempuan ini bisa menolak khitbahnya laki-laki, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir dari aspek ekonomi, nah pada masa pra-Islam di sini perempuan ini tidak mendapatkan warisan sama sekali karena pada zaman pra-Islam ini atau pada zaman jahiliyah ini ada rumus jahiliyah yaitu hanya mereka yang bisa memanggul pedang atau membela kabilah lah yang bisa mendapatkan warisan seperti itu. Karena perempuan ini tidak bisa berperang, maka perempuan ini tidak mendapatkan warisan sama sekali. Bahkan mahar pun perempuan tidak mendapatkan mahar ketika menikah. Perempuan ini mendapatkan mahar, akan tetapi maharnya ini diserahkan kepada wali laki-laki dari perempuan ini. Jadi perempuan ini tidak mendapatkan apa-apa begitu. Akan tetapi ketika pasca datangnya Islam, di sini revolusi finansial. Jadi harta istri adalah harta istri. Jadi suami tidak bisa tidak bisa semena-mena mengambil harta istri tersebut, dan perempuan juga ditetapkan sebagai ahli waris formal atau ashabul furud. Nah di sini juga ditetapkan di surat An-Nisa ayat 4, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisa asaduqatihinna nihlah fa in tibana lakum an syai'in min nafsa faquluhu hani'an mari'a, yang artinya berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu harta sebagiannya atau mahar itu sebagian, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati, seperti itu. Nah jadi ketika perempuan ini mendapatkan mahar, kemudian itu udah sepenuhnya mahar ini punya atau milik perempuan tersebut. Jadi ketika perempuan ini memberikannya dengan senang hati untuk suaminya, maka terimalah begitu untuk suaminya, terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut, seperti itu. Jadi ketika pasca datangnya Islam ini sudah benar-benar yang perempuan itu mendapatkan warisan dan mendapatkan mahar yang seutuhnya, seperti itu. Jadi kayak tidak dikucilkan lagi seperti pra-Islam, seperti itu. Jadi sekian dari presentasi video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.